One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Jumpa lagi bersama dengan Kongko Pria Sejati. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua kita dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Wow, hari ini saya ditemani seorang tamu yang luar biasa. Ya, Pak Agus Purwanto. Waduh. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Baik-baik saja. Terima kasih sudah bersedia datang bersama-sama untuk ngobrol. Pak Agus akan menceritakan pengalaman-pengalamannya luar biasa. Bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan memimpin sampai hari ini ya Pak ya. Ya. Waduh ya. Pak, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol. Pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang Ya. Pak. Mungkin kita berkenalan terlebih dahulu. Pak Agus, profesi, aktivitas, dan status pernikahannya beristri dan anak berapa nih Pak? Silakan Ya. Pak. Ya, saya Agus Purwanto, domisili Madiun, beristri 1, Asik. beranak 4, Wah, anak 4 nih Pak. 2 Ya? putri, 2 putri, 2 cowok. 2 laki-laki. Ya. Waduh. Sudah umur berapa saja nih Pak? Sekarang saya sendiri, anak-anak? Anak-anak maksudnya. Anak-anak sekarang ada yang paling besar, umur 20 tahun, Wah, kuliah di Petra, Surabaya. sudah kuliah. Iya, iya. Terus yang kedua cewek SMA kelas kelas 10. Kelas 10. Berarti iya, umur iya. 16. 16 tahun. 16 tahun. Yang ketiga cowok umur 13 tahun, Wih. kelas 7. Kelas 7 ya. Ya. Ya, SMP lah Yang ya. SMP kelas Iya. 7. Yang terakhir umur 7. SD kelas 1. Wah, ini penutup ini Pak. Ya. Nutup, nggak tambah lagi, Pak. Gimana Pak? Punya anak 4, putra-putri 4, yang paling besar sudah menjenjang di kuliah ini. Lika-likunya, dinamikanya seru ini Pak. Khususnya di masa-masa pandemi, lebih banyak kegiatan di rumah ya. Iya, betul. Yang jelas saya bersyukur dengan pandemi ini, hubungan saya dengan anak-anak, kalau dulu nggak ada waktu, bener nggak ada waktu. Tapi setelah saya mengikuti modul 2 New Women Raisan itu, betul. Dari seorang pria sejati Iya. menjadi seorang bapak Bapak sejati. Wah. itu sangat memberkati banget. Hmm, Apapun sesibuk-sibuk apapun, iya. ya kita tetap menyempatkan diri untuk mereka. Jadi kalau ada undangan ulang tahun, sopir dipanggil, antar, kado beli apa? Beli. Iya, iya. Sekarang ya enggak. Sekarang harus menyediakan waktu Memberikan untuk waktu. anak-anak. Ya. Kopi itu ya Pak ya, Iya, prinsip betul, kopi ya. betul. Memberi dukungan, memberikan identitas. Ya. Waduh. Ini mumpung masih seger teman-teman yang belum memutuskan untuk ikut camp modul 2 New Buildman Raisan, segera daftarkan diri Anda. Saya juga baru ngikutin bersama dengan istri, Pak. Jadi masih hangat banget ini, kita langsung pulang itu buat perencanaan, ya kan. Bahkan saya dalam minggu-minggu ini juga sedang mempersiapkan untuk tahu ini gimana caranya. Saya ikut tes untuk anak saya sih, Pak. Tes supaya ngerti, karena saya ngalami kesulitan juga untuk berkomunikasi dengan anak. Betul. Waduh, ini ternyata kita ada di dalam wadah pria sejati ini banyak membantu dan memfasilitasi kita, bukan hanya kita berubah tapi how to-nya Pak. Betul. Bagaimana melaksanakan. Nah, aktivitas Pak Agus sendiri dalam sehari-hari apa Pak? Kalau saya sendiri, pekerjaan saya di toko besi. Oh. Ya, terus saya imbangi dengan pandemi ini ya, kita keluar untuk barang-barang di toko ini kan mesti turun drastis untuk penjualan. Waduh. Jadi kita ambil tindakan lagi untuk borong-borong juga untuk kontraktor ya Pak? Kontraktor. Jadi kita ya selain dapat pekerjaan di luar toko, tapi kita juga membantu toko untuk barang-barangnya bisa keluar, terjual. Ya kalau gitu. enggak mati lah kayak gitu ya, Iya, karena betul. penjualan juga tidak Betul. terlalu baik ya. Harus fighting. Harus fighting. Idenya seperti itu ya. Iya. Nah ini gimana nih teman-teman Kongko Pria Sejati?
Saya percaya juga ketika kita ngobrol-ngobrol gini pasti akan menemukan insight-insight baru ya, pencerahan-pencerahan dan ide-ide yang tentunya bisa mendorong dan menstimulasi teman-teman untuk mulai bergerak. Nah, Ya. ngobrol-ngobrol Pak Agus, tentunya ada masa sekarang, ada masa sebelumnya. Ya. Saya dengar nih Pak ceritanya bagaimana kehidupan Bapak di waktu-waktu dulu ya, kompromi dengan dosa, gitu. Pokoknya amburadul katanya. Nah, segelap apa sih Pak kehidupan ini ceritanya sedikit aja, bukan mengenang-enang mengagungkan masa lalu sih enggak, cuman mungkin supaya teman-teman juga bisa dapat gambaran segelap apa sih Pak kehidupan yang dijalani. Sempat juga main adu anjing gitu Pak. Nah, ini kayaknya menarik nih Pak. Adu asu. Ya, cerita itu dimulai ya menurut saya gini, kesimpulannya saya ini dalam komunitas yang nggak benar, komunitas yang nggak sehat. Jadi awalnya di situ, akhirnya kita pekerjaan banyak banget. Dulu pekerjaan saya banyak di kafe, ada punya kafe, punya kolam renang, radio, studio musik, ada warnet, ada toko besi, ya juga borong juga. Jadi tapi komunitasnya jelek. Jadi kita komunitasnya nggak sehat. Akhirnya kita pun cari uang gampang, tapi buangnya ya mudah banget. Padahal diberkati ya, maksudnya pada saat itu diberkati ya. Diberkati dalam arti ada kecurangan-kecurangan. Oh, okay. Karena kita ini penting nih Pak, mengakui bahwa memang ada hal yang nggak benar ya. Betul. Betul. Ya. Jadi sampai awalnya kita ini kok gampang cari uang, tapi uang itu sampai nggak ada. Kok nggak ada, kok kurangan terus gitu. Nah, berarti Pak Agus juga ngerasakan ada sesuatu yang missing gitu ya Pak ya, ada sesuatu yang nggak klik, nggak pas gitu Pak. Iya. Walaupun memang artinya secara keuangan diberkati, cukup gitu, nggak kekurangan, walaupun juga hilangnya juga gampang ya. Gampang banget. Tapi ada bagian lagi yang rasa nggak pas gitu Pak ya. Apa itu Pak? Apa itu yang dirasain? Karena gini, saya kesenangan saya itu sebenarnya nyenengkan orang. Padahal korbannya anak dan istri. Itu kan ya termasuk anak istri itu orang. Tapi di luar itu saya nggak pernah memperhatikan anak-anak, istri ngomong apa, kamu ngertinya apa itu. Otoriter banget di keluarga. Tapi untuk komunitas yang nggak sehat itu sangat kompromi, sangat orang lain bisa senang gimana? Uang habis banyak nggak masalah, yang penting orang lain senang. Jadi itu kayak sangat mengikat. Kubangan dosa itu sangat mengikat. Ya, jadi udah seperti berhala juga ya Pak ya? Betul. Oke. Nah terus apa hal yang membuat Bapak jadinya ngerasa kayaknya ini nggak benar? Ada situasi, ada momen yang membuat Bapak berpikir seperti itu, atau hanya terlintas tapi gimana ya caranya ya? Gimana nih? Atau gimana Pak? Saya dulu sempat gini, kan kita dalam komunitas nggak sehat itu, tapi saya tetap melayani. Tetap melayani Tuhan. Ada pendeta saya, pendeta pembantu itu, pokoknya ada pendeta kan banyak. Mau pelayan di mana? Kediri, tak anter. Kemana? Tak anter. Pokoknya melayani tetap melakukan. Tetap melayani. Tapi di sisi lain berbuat dosa, kompromi sama dosa. Sampai dulu pernah saya nasar sama Tuhan itu, rumah ini lah dapat, nanti tak buat persekutuan ekumene. Sampai melayani orang-orang yang kepahitan sama gembala, yang tidak pernah ibadah, terus pokoknya yang nggak pernah ibadah tak parani, tak ajakin kunjungi lah. Diajak kunjungi, gitu, iya. ayo ibadah di sini, tak kasih makan gratis. Kita ngundang pendeta itu untuk akomodasi kita yang bayar. Pokoknya kita yang ngurusi semua. Jadi rasanya di satu sisi kita kayak melayani Tuhan, tapi di sisi lain kompromi sama dosa. Berarti hidup di dua kapal juga nih Pak ya. Padahal kita harus pilih mau di kapal yang mana. Betul. Nih. Oke. Nah, terus saya juga mencatat udah ikut Tuhan, tapi
ada rasa kesombongan gitu ya, ngerasa bisa lakukan segala sesuatu atau gimana Pak yang dirasain? Betul. Karena kita gimana ya, cari uang gampang, terus merasa Tuhan itu ya kita butuh Tuhan. Aku percaya saya butuh Tuhan. Tapi dalam arti dengan kenyamanan itu, itu rasa nyaman itu Udah ada di sangat dalam berbahaya. comfort zone. Iya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Mm-mm. Itu sangat-sangat berbahaya. Saya dalam keadaan nyaman itu mesti jatuh. Jadi, tapi setelah Tuhan Tuhan nguliti saya itu, aduh, rasanya keberuntungan tuh nggak ada sama sekali. Sampai kita ini pernah suatu saat jatuh. Oh iya. Saya Jatuh dengar itu, ceritanya sampai beli jatuh, beras aja susah ya Pak. beli beras itu sampai ngumpul nih uang Rp100. Itu dalam berapa lama Pak bisa sampai akhirnya benar-benar jatuh, benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, sampai beli beras aja kesulitan Pak. Nah, intinya gini, sebelum kita sampai jatuh ke situ, Iya. kita kan sudah melakukan kayak gitu, pelayanan iya, Mm-mm. kompromi sama dosa iya, Mm-mm. anak buahku pengamen tak panggil ayo kerja. Terus pokoknya kita nih anak buah ya. Jadi satu sisi itu pokoknya sisi jelek, sisi baik campur jadi satu. Lah Tuhan ngomong kan nggak bisa. Iya. Nggak bisa, harus milih salah satu. Harus pilih mau jadikan Tuhan atau enggak sama Terang sekali. atau gelap, Iya, itu nggak bisa bisa seperti itu. bercampur. Iya. Jadi salah kaprah. Terus di satu sisi waktu saya di depan itu, waktu toko saya depan jalan, terus ada debitur macet itu di depan toko. Itu dari salah satu bank, itu nagihnya mesti di tokoku. Ini kok nggak ada orangnya, gini. Terus akhirnya singkat kata, aku ditawari lelang suatu objek rumah itu. Akhirnya kita kok padahal waktu itu kita sebenarnya mulai kolaps sebenarnya. Tapi kok mau ya? Akhirnya singkat kata bisa menang lelang di situ. Tapi setelah menang lelang, kita dapat risalah lelang itu. Kita sebenarnya risalah lelang itu kan kekuatannya sama PN Palu 3 kali itu sama. Tapi si debitur macet itu gugat bank itu, tapi kan kita pemenang lelang akhirnya gugatnya ke saya. Dari bank swasta itu kita dikasih satu pengacara. Free sebenarnya. Tapi pengacara itu ya nggak benar juga. Masalah lah cepat selesai itu pengacara ya berhenti. Itu masalah dibuat sampai Mahkamah Agung. Di PN kalah. Padahal kita dilindungi negara sebenarnya. Kita kan bantu negara untuk kemacetan ini. Debitur macet itu kan kita sudah beli. Cash juga. Padahal uang utang-utangan bank juga. Jadi, beli, nggak punya uang, utang bank, akhirnya macet sampai 4 tahun. Di PN kalah. Kita di PN itu kalah, sebelum kalah itu kita sudah ditawari sebenarnya. Kamu lah mau menang, harus bayar sekian. Ya. Aku ya ngomong, loh, kita ngeluarin uang banyak loh. Kenapa kok ngeluarin uang lagi untuk menang kalah? Kita kan sudah menang sebenarnya. Tapi akhirnya kalah. Bumi rasanya kayak runtuh ya Pak? Runtuh. Aduh. Itu yang itu nggak ada keberuntungan, Tuhan sudah mulai nguliti saya itu. Proses itu pemurnian itu mulai Tuhan lakukan ya. Iya. Di PT ya gitu. Harus nyiapi uang segini. Lah nggak segini, masalahnya sebelah sudah nyiapin segini. Kamu harus di atas ini. Waduh. Nggak punya uang Pak, kalah nggak masalah. Aku bilang gitu. Nggak tahu nih, kalah juga. Sampai ke kasasi, ke Mahkamah Agung. Ya itu, kita nunggu. Wah, nunggu itu rusak-rusakan gitu. Ekonomi rusak, toko nggak ada barang, sales nagih terus. Jadi kita rusak kita mau jual barang terus nggak semangat, rusak lah. Sampai beli beras nggak bisa. Sampai lagu wajib saya ini, sampai itu? Ingat ya. Apa itu Pak? Lagu wajib saya itu, apapun yang terjadi,
Di dalam hidupku tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sampai Terus gitu ya, Pak. harus ngomong gitu tiap hari. Anak-anak tak kumpul nih mesbah nyanyi itu terus. Tapi kita kan sudah terlanjur ya harus apa? Akibat dosa saya Jadi, pertanggungjawabkan. Titik nolnya mulai dari situ ya, Pak, ya mungkin Iya. ya. Boleh saya bilang katakan bahwa ini mulai perjalanan ulang lagi nih, Betul. di format ulang lagi dari nol. Betul. Gimana ceritanya mulai akhirnya Bapak bisa bangkit lagi nih, Pak, setelah terpuruk, diproses begitu rupa dari titik nol dan mulai pelan-pelan bertahap demi tahap bangun kembali, Pak. Nah, singkat kata, setelah terjadi itu semua, Tuhan mulai sebenarnya ya Tuhan itu kadang nyelentik, kadang-kadang nolong juga. Itu kasasi itu di Mahkamah Agung mesti ini bertahun-tahun. 6 bulan langsung selesai. Biasanya orang butuh waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun numpuk banyak. Tapi aku tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun saya nggak piye ya, harapan saya ini rasanya di PN kalah, di PT kalah, di Mahkamah Agung, wah ini malah tambah ribet ini. Tapi aku tetap berharap di Tuhan. Akhirnya 6 bulan selesai, beres. Akhirnya mau dieksekusi, tapi aku kok ingat lah dieksekusi paksa, kok kasihan sama orang itu. Akhirnya saya negosiasi, wes Bu, nggak usah dieksekusi paksa loh Bu. Kita ngasih apa yang perlu. Terus akhirnya negosiasi beres, bisa keluar semua. Tapi nggak di situ. Sampai akhirnya kita menjual objek itu. Jadi bisa tak jual. Tak jual. Iya. Akhirnya tak jual. Tapi sih belum tuntas itu ya, bayar utang pokoknya semua. Akhirnya asetku yang satu ini lagi tak jual lagi. Setelah tak jual, sulit itu, penjualan itu sulit banget. Enggak serta-merta dijual langsung laku. Setelah tak jual, akhirnya yang beli adikku sendiri. Ditolong adikku sendiri walaupun lewat apa, Tuhan nolong tapi lewat adikku. Setelah itu saya harus pergi dari sini. Harus pergi dari sinilah. Aku nggak pergi dari sini. Komunitasku tetap kayak gini. Meskipun saya nggak minum, meskipun saya nggak melakukan hal-hal yang nggak benar itu, tapi lah tetap di dalam kawasan ini, komunitas ini, aku nggak bisa. Jadi aku Bapak mutusin keluar kota berarti Pak, maksudnya pindah? Langsung pindah Madiun. Sebenarnya pindah Madiun itu sebenarnya berarti sebelumnya di kota lain Pak? Di kota lain itu aku waktu itu di Blitar. Di Blitar. Kita usaha itu di Blitar juga. Jadi terpuruknya di Blitar juga, diberkati di Blitar, terpuruk di Blitar. Terus saya dapat aset saya itu laku. Aku harus keluar dari situ. Terus sampai Madiun. Saya ingat cerita kayak gini, jadi ingat kayak gimana dalam konteks yang berbeda ya. Cuman pada prinsipnya kayak Abraham dia harus keluar dari Ur Kasdim. Betul banget. Keluar kamu, sangat harus keluar. Betul. Cuman cara ngeluarinnya ya itu ya. Nggak tahu. Kenapa milih ke Madiun itu Pak? Itu lucu banget gini ceritanya. Aku kan setelah jual itu, nanti kerja apa yo? Sudah waktu itu anakku masih 3, belum 4. Jadi yang satu ini lahir di Madiun. Ini piye? Anakku masa depannya gimana? Terus aku masuk nggak kerja. Nggak kerja kemarin waktu di Blitar itu 6 bulan nggak kerja ya. 50 juta habis. Padahal nggak, ya kerjanya apa nggak kerja. 50 juta untuk makan seirit-iritnya itu loh habis. Untuk biaya sekolah, untuk itu. Tapi aku nggak pernah komplain. Nggak pernah ngerusui orang tua juga. Walaupun terpuruk apapun aku nggak pernah. Untuk ngandelin Tuhan aja terus ya. Untuk orang tua saya sendiri aku nggak pernah. Jadi ngandelin Tuhan aja. Ngandalin Tuhan sama uang yang ada wis nggak pernah. Nggak cukup bagaimana caranya? Pokoknya tetap harus bertahan. Betul. Waduh. Terus akhirnya singkat kata aku sampai ke mana-mana, akhirnya ke Surabaya, pokoknya ke kota-kota itu sampai kayak rumahnya di hotel. Jadi cari lokasi untuk pekerjaan gimana. Terus akhirnya singkat kata kita mau ke Jawa Tengah ke orang tua istriku, kita kok mampir di Madiun itu, kita nyewa hotelnya ya nggak bagus lah, hotel biasa lah. Tapi kita
survei di daerah situ, gitu. Gimana ini pekerjaan gimana. Terus akhirnya singkat kata kita dapat kontrak pertama kali di Madiun. Saya kontrak, terus kita kontrak 2 tahun itu ya tergolong mahal lah. Tahun berapa itu Pak? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ini. 7 tahun yang lalu. Oke, 2015 ya? Ya, 2015 ya. 2015 Iya. Jadi kita di situ ngontrak, kita pun akhirnya bekerja. Wah, bekerja itu ya kita singkat Berarti kata ikut gini. orang Pak? Bapak ikut orang, kerja Enggak, sama orang? Kita kerja sendiri. Oh, mengusahakan lagi sendiri. Kerja usaha sendiri. Usaha apa itu Pak yang dilakukan awal-awal di Madiun? Awal itu sebenarnya bukan toko besi ya. Saya sempat di Surabaya itu cari-cari besi yang murah mana, untuk pabrik yang murah mana. Tapi akhirnya kita sampai satu saat bukan pabrik, distributor. Oh, Kita ngambil distributor, terus tak ambil, kita keliling nih. Distributor besi Pak ya? Iya, Pengadaan besi. betoneser itu. Tak keliling nih dulu. Setelah keliling, kita ini 2 tahun itu. 2 tahun untuk ngerintis itu Pak tapi ya? nggak ada perkembangan nih. Terus malah tambah kok ngutangi orang, ngutangi toko. Wah, kita ini hidupnya kayak gini, masuk ngutangi orang. Terus akhirnya kita ini ke toko besi itu. Kembali ke toko besi lagi. Lakukan toko besi. Toko besi lagi. Oke, ini obrolannya seru sekali dari awal-awal kita ngobrol. Tapi kita mau break dulu untuk nanti kita masuk ke segmen 2. Iya, kembali lagi bersama Kongko Pria Sejati, ngobrol-ngobrol bersama Pak Agus Purwanto. Seru sekali tadi yang kita obrolkan bagaimana kehidupan dia di kota asalnya sebelum berpindah ke Madiun. Ini teringat seperti ceritanya Abraham, bagaimana dia diminta Tuhan keluar untuk dari Ur Kasdim. Nah, ini diminta Tuhan tapi dengan cara yang luar biasa, harus di-resetkan dulu dari titik nol, memulai usaha yang baru di kota Madiun. Nah, di kota Madiun dimulai dengan usaha distributor besi, Pak. Tapi ngobrol-ngobrol katanya ada juga yang ketika Bapak pindah kan ada hutang yang belum dibayarkan oleh customer Bapak. Betul. Saya dengar ceritanya ada satu orang customer datang dan menyelesaikan utangnya karena ngalami satu penyakit ya Pak. Walaupun mungkin Bapak nggak mendoakan supaya dia sakit atau ngalami masalah, tapi ada yang datang dan menyelesaikan gitu. Itu gimana ceritanya Pak? Waktu itu kita pun nggak tahu ditelepon dari mana. Kadang kan nomor yang nggak ada namanya itu nggak pernah saya angkat. Terus sering nelpon, terus akhirnya dikejar lewat telepon terus? Lewat telepon dikejar terus saya. Tapi nggak pernah tak angkat, terus akhirnya dia WA. WA singkat kata, ya saya baru ingat, oh iya. Terus minta ketemu? Nggak ketemu. Nggak ketemu, tapi dia pengen menyelesaikan utang. Jadi utangku berapa mas? Loh, terus terang kemarin aku pindah dari Blitar ke Madiun itu, amplop segini itu sudah tak bakar semua. Jadi kita nggak ingat. Nota-nota udah nggak ada lagi. Utang-utang dari pelanggan-pelangganku itu yang belum bayar itu sudah tak bakar semua karena saya berpikir kalau ini menjadi kepahitanku, ini menghalangi berkat Tuhan. Jadi Tuhan ngasih ya kurang lebih 700 juta lah. Lah di total nominalnya 700 juta. Satu Pajero ya Pak? Iya. Itu tak ikhlas nih. Jadi tak bakar. Wis aku tapi tetap sepakat sama istri. Gimana? Ini wis daripada jadi kepahitanku, jadi penghalang berkat Tuhan, kita nggak fokus ke pekerjaan, malah mikir nih utangnya orang nggak kebayar, akhirnya tak bakar. Setelah orang itu tanya, oh utangku berapa? Aku nggak ingat, tapi lah sampai ingat berapapun, lah memangnya punya etikat baik bayar, terima kasih mas. Tapi lah sumama sampai nggak bayar pun nggak masalah karena sudah saya ikhlaskan. Iya. Itu kan jadi batu sandungan aku gitu. Itu apa ya? Hal yang luar biasa ya. Maksudnya kan kondisinya juga lagi merintis. Iya betul. Waktu itu kan di Kota Madiun, terus tiba-tiba ada yang datang dan membutuhkan banget sebenarnya. Padahal sebenarnya lagi membutuhkan, tapi ya udah mau bayar silakan, nggak mau bayar pun juga saya udah ikhlas. Terus Pak, terus singkat kata dia akhirnya
mau bayar dalam arti Sejumlah tertentu lah ya. jumlah tertentu dia ngomong segini ya wis gak apa-apa Mas. Nah, itu belum langsung transfer. Ya wis aku tak anggap wis supaya orang ini jadi bayar enggak bayar ganggu pikiran. Terus akhirnya hampir 1 bulan dia telepon lagi malah video callan sama saya. Terus akhirnya dia kan gara-gara sakit itu dia nggak bisa melihat, singkat kata dia nggak bisa melihat. Tapi aku ya nggak pernah mendoakan dia sakit kayak gitu. Tapi mungkin dari kehidupan dia akhirnya proses dia yang dia alami dia rasa dia harus beresin. Tapi dia mungkin mikirnya gini, gara-gara nggak bayar utang sama aku, dia kena gitu sakit kayak gitu. Iya. Terus akhirnya singkat kata dia setelah video call, ya Mas besok tak transfer. Akhirnya benar-benar transfer. Terus dia akhirnya telepon, Mas sudah tak transfer. Akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya mendoakan juga. Gitu. Pak Agus doain dia. Doakan, ya semoga ya hal yang ini sudah yang terbaik setelah ini dapat engkau dapatkan lah. Mungkin kesembuhan ataupun yang lainnya pasti yang terbaik. Karena sampean sudah punya etikat baik. Nah, Pak Agus waktu mengalami hal itu, apa yang dirasa? Yang Pak Agus rasakan sendiri apa sih? Gini. Kenapa saya membakar nota-nota itu? Karena dulu waktu di Blitar itu kehidupan bisnis saya nggak benar. Jadi hasil tuayan saya yang nggak benar itu, ya akhirnya nota-nota itu ya nggak terbayar. Itu aku mikirnya gitu. Jadi karma atau tabur tuai. Hukum tabur tuai itu memang benar-benar. Jadi kita harus menabur yang baik, kita pun akan mendapat kebaikan. Kalau kita menabur yang jelek, pasti dapat kejelekan. Itu pasti, itu hukum tabur tuai sangat nyata, real terjadi. Nah, sempat juga Pak Agus lakukan di masa lalu itu yang adu anjing tuh gimana tuh ceritanya tuh, Pak? Nah, itu suatu komunitas juga. Jadi singkat kata, ini cerita dari awalnya. Kita ini dulu waktu sukses, waktu gudang banyak barang itu kan saya cari anjing. Sampai anjing ke suatu daerah tambak. Itu tak cari terus yang paling galak. Anjing paling galak, sing suka gigit orang. Jadi ada suatu anjing ditawari, wah enggak, kurang. Sampai satu saat itu memang benar-benar galak banget. Nah, awalnya di situ kita galak, akhirnya kan anjingku ada beberapa, gigit anjing biasa. Jadi setelah kejadian itu, gigit anak buahku juga ada anjing itu, bener. Sampai gigit aku pernah juga. Udah pernah gigit anjing. Jadi singkat kata setelah seneng anjing itu, galak-galakan, seneng dipamerin di lapangan, di alun-alun. Akhirnya ketemu sama komunitas pitbull petarung, bukan pitbull fashion. Akhirnya kita masuk ke situ juga. Pertama, anjingku yang galak itu tak lawan nih pitbull. Padahal galak, gak mungkin kalah lah. Kalah sama pitbull. Kalah, meskipun pitbull kecil. Pitbull itu kan HPT-nya kuat. Dia digigit ya nggak ngurusi gigit. Tetap dia mau gigit lawannya. Iya. Tapi lah anjing biasa itu digigit teriak-teriak. Dia bingung, pengen lari. Pitbull itu kan kuat, gigitannya kuat. Jadi kita masuk ke situ, kita beli anjing. Mulai awal beli anjing 2 juta itu murah lah, pitbull petarung. Kita ambil dari Surabaya. Tak kelola. Anjing buangan loh padahal itu waktu itu. Maksudnya anjing buangan dari Surabaya itu kurang bagus. Kita ambil, tak openi bener-bener. Kok sukses? Nurut ambil aku. Akhirnya menang terus di kompetisi lawang menang, di kolam renangku menang. Terus menang terus. Akhirnya memang iblis itu kayak gitu ya, kurang ajar ya. Kita di satu sisi kita bisa mendidik anjing yang goblok lah kasarannya, anjing yang wis buangan wis nggak bisa tarung lah. Tapi akhirnya tak didik bisa, akhirnya kecanduan. Beli anjing dari Filipina, wis pokoknya ada turnamen di Jogja ikut, turnamen Bandung ikut, adu anjing.
bukan cuma adu, kita turnamen. Ada turnamen nih. Jadi kita ikut adu anjing di kalangan 4x4 itu kita jadi Ini tertutup ya Pak ya? tertutup banget. Sangat tertutup. Oh. Kita waktu ikut ya, ikut itu 2 bulan sebelum turnamen hari Hani itu kita sudah daftar dulu. Nanti lawannya sudah dicocok nih sama lawan, itu sudah siap semua, ada bednya juga, ada taruhannya juga. Oh, ada taruhannya. Ada taruhannya untuk mengikat. Jadi berat anjing itu langsung mama selisih 1 kilo atau kita sudah sepakat 16 kilo. Kita langsung mama lebih dari itu dianggap kalah. Wah, peraturannya ketat banget anjing itu. Jadi kita selama ikut itu pernah satu saat, ini korban, anak-anak jadi korban. Satu saat itu waktu saya ada proyek di Ambon, terus pulang dari Surabaya kan ikut tak masuk nih kontainer. Setelah pulang jam 11 malam, padahal besok ada turnamen di Bandung. Anak mbak istri setelah sampai Surabaya jam 11 malam, teman-teman Blitar sudah berangkat duluan. Loh, katanya naik mobilku kok berangkat duluan. Aku kan nggak enak hati. Akhirnya pakai mobil sendiri keluar, ambil anak-anak, anjing, sama istri tak ajak ke Bandung. Padahal jam 11 malam. Baru sampai di Iya, sampai Bandung. Sampai Bandung ya jam 11 siang. Pagi ya, siang. Itu gara-gara anjing. Kita tarung anjing itu korbannya anak. Beli anjing 50 juta itu biasa. Jadi korbannya anak istri. Jadi rasanya jadi berhala. Itu yang juga akhirnya mempengaruhi hubungan di keluarga. Betul. Kekerasan kepada anak dan istri juga terjadi di sana ya Pak. Betul. Nah, gimana ceritanya sehingga Bapak juga akhirnya kenal dengan CMN Indonesia, ikut camp sampai akhirnya ngalami perubahan yang luar biasa? Kalau awal mula saya ikut camp Triasjati itu sebenarnya ya nggak langsung ikut. Kita 2010 itu sudah dengar, sudah banyak yang nawari. Camp Triasjati itu apa toh? Anakku waktu itu sudah 2. Anakku 2. Kita kan nggak tahu, kan kita cuma ditawari tapi nggak ada yang nerang nih. Jadi nggak ada yang tahu bahwa ini untuk manfaatnya apa nggak tahu. Kenapa kita harus ikut? Iya. Jadi kita cuma mencemooh. Kurang sejati apa? Iya. Nggak. Akhirnya setelah kita ini ya mulai terpuruk itu, waktu itu mulai terpuruk, kita ikut di Pos Sarang. Di Pos Sarang itu ikut, ya nangis, jatuh, ya wis pokoknya kayak aneh bertobat lah 3 hari 2 malam itu wis kayak aneh. Terus setelah itu pulang rasanya ya nilai-nilai masih ada. Tapi waktu itu kelirunya Kompas satelit itu kita ikut Blitar. Waktu itu ikutlah salah satu pengurus CMNI Blitar. Tapi ketepatan dengan Komsel gereja lokal. Gereja lokal itu. Kita nggak bisa. Akhirnya kan kita milih ke gereja lokal. Ya, kita nggak menjelekkan gereja lokal juga nilai-nilai. Tapi kan kita nggak bisa ikut komunitas Triasjati itu, akhirnya nilainya hilang. Luntur. Setelah luntur, kita perjalanan waktu ke Madiun itu, kita waktu itu naik mobil sama istriku, ada radio. Kita nyetel radio puji-pujian apa itu. Terus mulai putih. Seneng nyetel lagu pujian itu. Ada iklan. Waktu itu iklan di Madiun ada, nanti di Sarangan, di Domus Mary ada camp Triasjati. Tapi waktu itu aku nggak ngeh, istriku yang ngomong, loh itu loh, anak camp Triasjati nih, melok loh. Loh, masa tak ulangi lagi, tak dengerin lagi. Oh iya, anak ya. Apa tak melone toh? Tak ikut lagi ya? Ben nilai-nilainya itu, ben iso dicas lagi. Terus akhirnya singkat kata bisa ikut camp. Tapi dengan kesimpulan, setelah saya ikut ini, saya harus masuk ke komunitas sihat ini. Walaupun resik-resik ngepel, walaupun noto kursi kursi terus akhirnya singkat kata aku ikut
kumpulan Priasjati ini. Terlibat terus masuk di di dalam kepanitiaan, di terlibat di dalamnya. fasilitator. Jadi nggak hanya sekedar ngikutin camp, Betul. tapi juga langsung Ada penopang. ada komunitas. Betul. Hidup dan masuk dalam sebuah komunitas yang baru. Karena di Madiun itu kan saya nggak ada Teman saudara, siapa-siapa ya. nggak ada lah temen ya ada tapi belum sampai ke akrab lah sama orang-orang Priasjati. Jadi intinya saya harus masuk ke komunitas ini karena menyimpulkan karena dengan komunitas yang nggak sehat itu akhirnya saya rusak. Makanya kita harus diperbaiki dengan komunitas yang saling memberkati, saling membantu, saling menopang. Jadi singkat kata di situ sampai sekarang ini. Walaupun masa pandemi 2 tahun ini kita pun tetap ke online, ikut nge-fast di online, coach di online untuk modul 2. Iya. Pak Gitu. Agus, boleh ceritain mungkin hanya 2 hal saja. Perubahan apa yang Pak Agus lakukan dalam kehidupan Pak Agus, khususnya setelah mengikuti camp yang di Madiun ini, Pak. Perubahan yang sampai sekarang seperti statement ini bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Tentunya ada berkat yang Pak Agus alami setelah tadi memutuskan aku harus hidup dalam komunitas yang baru, komunitas yang mendukung perubahan, komunitas yang prinsip saling tadi dilakukan. Nah, perubahan apa yang Bapak ambil dan hidupi sampai hari ini, Pak? Pertama kali saya mengatakan bahwa power statement perubahan ini sangat luar biasa. Sepenting kita ini mau berubah. Berubah itu jangan sampai kita cuma berubah. Berubah dalam arti berubah harus dipaksa. Perubahan itu lah nggak dipaksa, awalnya dipaksa, nanti nggak jadi kebiasaan. Kalau kita langsung harus menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Kita langsung ben mengalir aja lah. Perubahan ini mengalir aja. Nggak bisa. Kita harus dipaksa berubah. Harus dipaksa berubah Ya, setelah harus dengan sengaja kita melakukan perubahan itu. Setelah melakukan perubahan itu kita jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik itu terjadi. Gitu. Jadi untuk perubahan-perubahan itu ya apa itu Pak contohnya Pak yang Bapak ambil? Kalau dulu jadi habit yang baru. Ya, kalau dulu sama istri, ini ngomong sama istri. Kalau dulu istri menasihati, istri ngasih masukan gitu. Nggak pernah kita dengar, nggak pernah saya dengar. Diabaikan. Tak abaikan, kowe ngerti apa toh? Nggak ngerti lah. Wes diem. Nah, itu satu sisi di istri. Tapi sekarang sudah mau menjadi pendengar. Istri itu lah didengar nih, nanti minta apa ya dikasih. Harus meskipun kadang-kadang malah istri tak bilang gini. Cerita, ayo tak denger nih. Malah istriku malah malu dewe. Oh, sekarang kayak gitu. Iya. Cerita apa ta? Ya, itu. Terus yang kedua untuk anak. Anak ini sangat luar biasa. Kita ngomongnya anak ini kan jadi anak ilahi itu ya dari bapaknya. Jadi anak brengsek ya dari bapaknya juga. Jadi pilihan yang lebih baik itu ya kita harus memberikan teladan, memberikan cermin. Lah kita cuma ngomong orang mungkin didengar sama anak-anak tapi nggak dikerjakan. Tapi lah kita memberikan contoh itu gampang ditiru kita. Memberikan contoh yang jelek ya ditiru jelek, memberikan contoh yang baik ditiru baik. Itu pasti. Anak-anak itu senang meniru. Jadi singkat kata waktu dulu sebelum kita dapat nilai-nilai dari Priasjati itu contohnya waktu anak-anak diundang ulang tahun. Diundang ulang tahun itu nggak pernah saya mengantar. Ya tak pikir nih dulu ya, ben diantar sopir beli kado ya kasih uang, beli langsung itu. Tapi setelah ikut modul 2 New Biltman Raisan ini, berarti bukan cuma kado, bukan cuma datang, tapi ini loh papaku. Kehadiran papaku ini luar biasa. Wah, papaku nganter. Yang beli ini kado walaupun apa yang dibeli tapi dibeli sama papa. Itu luar biasa. Papa memberikan waktu ambil aku ya. Wah, luar biasa. Itu nilai-nilainya lebih luar biasa. Itu memang benar, bukan cuma sekedar teori, tapi memang praktek. Itu benar-benar anak-anak itu membutuhkan itu.
bukan jadi burung unta ya Pak. Jadi Betul. burung Raja Wali. Kalau unta kan telurnya taruhnya di bawah tanah di Iya. pasir, tapi kalau Raja Wali ditaruh di sangkarnya, di sarangnya, dan dia jaga dan lindungi. Waduh, luar biasa nih Pak. Itu perubahan yang Pak Agus lakukan sejak saat itu sampai hari ini dijaga Sampai dengan hari ini. konsisten. Tapi walaupun perubahan-perubahan itu ya belum sampai maksimal, tapi Masih terus dilakukan. kita terus melakukan. Terus yang terpenting itu bukan cuma sekedar mengkritik mereka, tapi saya harus memberikan apresiasi, memberikan hadiah-hadiah, memberikan semangat, memberikan dorongan bahwa kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Daripada mengkritik, saya lebih baik untuk memberikan dorongan untuk semangat mereka. Terus yang kedua, saya harus memberikan contoh yang terbaik. Dalam arti sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Saya ngelihat dari cerita Bapak bahwa betul-betul setelah menjadi seorang pria sejati, Bapak menghidupi juga menjadi seorang ayah sejati. Itu Bapak sejati buat anak-anak dan buat keluarga. Nah, kita akan lanjutkan nanti lagi cerita yang lebih seru lagi tentang komitmen-komitmen apa yang Pak Agus sudah lakukan. Dan ini juga nanti akan pasti menjadi berkat buat kita semua. Mari kita break dulu. Ya, masih bersama Kongko Pria Sejati. Ini diskusi dan obrolannya sangat menarik sekali karena ada sebuah proses di mana dari seorang pria sejati menjadi seorang bapak sejati. Nah, di bagian ini kita akan ngobrol khususnya bagian-bagian di mana Pak Agus menghidupi bagaimana dia mau menjadi seorang ayah sejati. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol, Pak Agus sudah menceritakan bagaimana berkat yang dialami, perubahan yang dilakukan dalam kehidupan berkeluarga bersama-sama. Nah, sedikit cerita Pak. Kalau nggak salah tadi Bapak sempat bertutur bahwa ini hidup yang kesempatan yang kedua. Setelah mengikuti sebuah turnamen, sempat kolaps dan dalam masa itu ada sebuah doa dan obrolan juga Bapak kepada Tuhan dan tapi akhirnya, nah ini mungkin yang enak cerita Pak Agus ya. Cerita sedikit boleh Pak? Ya, ya memang ini kesempatan kedua saya hidup setelah kemarin kita nih dikuliti untuk perjalanan hidup agar aku benar-benar mempunyai hubungan intim sama Tuhan. Setelah di Madiun itu hobi saya kan mulai olahraga, gaya hidup sehat. Tapi ya keliru juga dalam arti keliru dengan ego saya ikut maraton, ikut lari 5K, 10K. Tapi singkat kata waktu itu saya ikut latihan sama istri juga, tapi waktu itu atau waktu hari Hane turnamen itu saya batuk pilek. Tapi dengan kesombongan saya tetap wong aku sudah latihan 5 kilo 20 menit kok. Mesti menang lah. Mesti juara lah. Nah, kesombongan. Tapi akhirnya ikut juga. Ikut. Sebenarnya istri ya enggak boleh, tapi gara-gara kesombongan itu tadi ya singkat kata ikut. Setelah ikut, kita ini kan waktu maraton itu kan Madiun ngeluarni atlet juga. Atlet cowok beberapa, atlet cewek beberapa. Waktu itu saya nggak bisa. Masalahnya atlet-atlet di depan semua kan. Kita peserta masih di belakang. Ya, setelah itu lari, jus gitu. Yang atlet cowok wis duluan, kita nggak bisa ngejar. Padahal kita bisa ngimbangi kejar-kejaran sama atlet cewek. Waktu itu kita sudah lari kurang 2 kilo finish. Kurang 2 kilo finish itu memori saya sudah blank, sudah hilang. Aku ingat waktu ini ada nasi goreng blenger. Nah, itu terakhir blanknya. Terus sampai mau finish 20 meter itu saya sudah nggak punya tenaga. Rasanya kayak mau pingsan gitu. Terus akhirnya kita ke pinggir, suruh minggir, istriku kan di finish. Waktu itu aku merasakan waktu dekat finish kurang 20 meter ini kan sudah ada sound system musik keras, keras itu. Aku oksigenku napas sulit. Terus otakku itu mau mikir untuk nafas, tapi kok
ada suara keras ini, dangdung itu. Akhirnya istriku tak suruh nutup telingaku. Enggak, istriku ya takut juga, takutnya lah tetap bunyi, tetap suara nih tetap tembus. Akhirnya dengan sekuat tenaga, tanganku tak angkat, tak tutup nih sendiri. Sampai sakit ini. Tapi yang penting aku bisa tenang, bisa ambil napas, bisa pikiranku bisa tenang. Akhirnya aku, singkat kata, aku bisa mikir. Akhirnya pikiran pertama, piye yo, ini masih muda tapi kok sudah kena serangan jantung. Nanti gimana nasib anak-anakku, gimana tokoku, gimana istriku, dan lain sebagainya. Tapi singkat kata, akhirnya aku mikir, Tuhan luar biasa kok. Kenapa kok takut? Pak memangnya mau dipanggil Tuhan, ini memang sudah waktunya, ya wis tak pasrahne. Tuhan lebih kuasa, lebih hebat. Terus akhirnya saya merasa, sudah melakukan dosa-dosa ini. Aku minta ampun, minta maaf Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Terus aku langsung mama nanti mau panggil, jangan lupakan aku Tuhan ya. Aku siap pergi ke rumah Bapa untuk memuji Engkau Bapa. Nah, singkat kata setelah itu aku diberi kekuatan, nggak jadi mati. Jadi langsung sudah ditandui. Waktu itu ditandu aku. Waktu itu sudah ditandu, terus langsung tak bangun gitu. Bangun terus akhirnya, Pak, saya sudah sembuh loh Pak. Nggak usah Pak. Stempel-tempeli kayak tes jantung itu dibawa ke rumah sakit. Akhirnya tetap di rumah sakit, nanti ada apa-apa nih gimana? Panitia yang tanggung jawab kan gitu. Terus akhirnya sampai sana, ya itu. Jadi intinya saya itu diberi hidup lagi ini jangan saya sia-siakan. Terus singkat kata, orang-orang komunitas Priasjati Madiun itu luar biasa juga. Dengar kayak gitu kan ada dari saudaranya, teman saudara Priasjati di Madiun itu ada yang ikut. Terus akhirnya ditelepon. Waktu itu kok ya ketepatan ya, teman-teman CMNI Madiun itu banyak yang di luar kota. Ada yang di Semarang, ada di Surabaya, ada itu. Terus ada satu orang itu harus dikabari semua, cepet banget, luar biasa. Dikabari satu, semua langsung bergerak. Sama waktu itu kan pulang, kan di rumah sakit sudah langsung suruh pulang, kan nggak ada apa-apa. Suruh pulang, dites semua baik, pulang. Waktu itu aku ya tidur, itu semua tak tutup. Waktu itu hari Minggu lah, nggak keliru. Oh ya Minggu. Kita kan toko kan tutup, jadi semua tak tutup semua. Ada yang ketok-ketok, semua bingung orang Madiun, komunitas Madiun luar biasa. Aduh, punya saudara yang dalam luar biasa. Mereka datang. Ada yang luar kota ya cuma ngasih tahu gimana keadaannya Agus, gimana. Akhirnya ya itu. Ya kita akhirnya nggak ada apa-apa. Memang itu ya ujian juga. Jadi luar biasa. Nah, berarti ada komitmen yang Pak Agus lakukan, khususnya dari momen tadi itu ya, di mana dikasih kesempatan kedua untuk bisa menikmati kehidupan. Nah, apa yang menjadi komitmen Pak Agus? Waktu itu saya ditunjuk ngefas belum mau. Terus setelah kejadian itu ya langsung tunjuk ngefas. Waktu itu ke Polda Bali lagi, jauh lagi. Siap, langsung siap. Setelah hidup kedua ini pokoknya tak gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk kebaikan-kebaikan. Supaya jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Nanti aku pulang dilupakan Tuhan, terus gimana? Aku mau kemana ini? Nah, Pak Agus, ini mungkin sebagai hal terakhir dalam ngobrolan kita. Apa yang menjadi pesan Pak Agus buat teman-teman para pendengar dan juga yang menyaksikan tayangan podcast kita? Silakan Pak. Kalau teman-teman bisa menyaksikan, bisa mendengar ini semua, biarlah apapun yang kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan lupa sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita nggak langsung ditolong Tuhan, tapi kalau kita nempel sama Tuhan terus, kita pasti dengan kedewasaan ujian-ujian itu, kita bisa lolos, bisa lulus, nanti pasti yang terbaik. Walaupun dalam keadaan saya sekarang ini nggak berlebihan, tapi berkecukupan. Apa yang saya pergumulkan sekarang ini kayak ada keberuntungan. Keberuntungan itu memang dari Tuhan, bukan keberuntungan dari
Saya sendiri. Oh. Jadi kalau kita mau nempel sama Tuhan terus, kita pasti ditolong. Dalam arti ditolong, kita waktu membutuhkan pasti disediakan. Kalau belum disediakan, kita harus sabar. Sabar seperti Abraham. Abraham nunggu sampai 100 tahun baru dapat anak. Kita nunggu sampai berapa lama? Enggak lama lah, pasti. Yang terlebih penting, kita dekat sama Tuhan, pasti beruntung. Amin. Pasti beruntung. Pasti beruntung. Ya. Pasti beruntung. Nah, itu tadi yang menjadi pesan buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Dan pasti akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Pak Agus, terima kasih sekali. Cerita yang sangat inspiratif, ya kan? Dan benar-benar fresh. Karena gayanya Pak Agus juga punya kekasan yang meledak-ledak. Nah, Pak Agus, dari Kongko Pria Sejati ada sebuah kenang-kenangan. Ya. Kiranya ini bisa menjadi berkat. Yaitu sebuah kaos, Pak. Ya. Saya bukain ya, Pak ya. Ini dia kaosnya, Pak. Silakan diri, Pak. Ya. Diterima kaosnya. Oke. Ya, kaos Kongko Pria Sejati. Terima kasih banget. Nantikan terus tayangan Kongko Pria Sejati bersama tamu-tamu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes! Pria Sejati